Oke, salam Kodik. Salam. Oke, ketemu lagi untuk review Kodik di minggu ini untuk mempercepat waktu dan juga langsung aja ke tim admin sekarang. Untuk pencapaian SL outbound minggu ini untuk TRS Tukang total fulfillment-nya ada 69,6%, yang sudah di PUD ada 51,5%, masih ada gap 48,5%. Sedangkan untuk di situ outlet total fulfillment-nya ada 57,6%, yang sudah di PUD ada 5,9%, total gap-nya ada 94,1%. Oke. Terusnya Untuk isinya di situ outlet yang paling tinggi ada di proses SO atau pinning PUD, totalnya 51,6%. Yang kedua ada di hold atau cancel overdue tinggi, totalnya 40,7%. Sedangkan untuk TRS Tukang paling besar ada di PO Open, ya. totalnya persentasenya ada 27,2%. Yang ada di proses SO atau pending PUD ada 18,1%. Oke, untuk pending PUD ini sudah ter-PUD semua ya, berarti ya, untuk minggu ini ya. Oke. Kiriman ke cabang. Untuk pengiriman ke cabang, total ordernya ada 160.259 ton, yang terkirim ada 133.974 ton, secara persentase 84%. Oke. Sedangkan untuk yang milik publikasi ada 3.056% atau 2% dari persentasenya. Untuk yang sudah diimplementkan ada 6.833%, sekitar 4% dari persentasenya. On order atau yang sudah di DO ada 12.891 ton, total ordernya ada 8%. Untuk rejection-nya ada 3.504 karton atau 2%. Untuk kiriman di logonya belum habis. Untuk kiriman ke Sabdis, total kartonnya ada 296.134 karton, yang terpenuhi ada 88.471 karton atau sekitar 30%. Yang masih outstanding ada 207.663 karton atau sekitar 70%. Oke, untuk isunya yang habis ini secara fulfillment-nya kita belum maksimal karena masih banyak kendala di Sabdis ya, karena AR masih banyak yang belum dilakukan top up atau pulang melakukan isi ulang ya, TV sama TV-nya, dan juga tim GP2 lagi berkoordinasi Sabdis, pemilik Sabdis untuk dilakukan segera top up supaya nanti fulfillment untuk bisa segera jalan. Karena kalau belum dijalankan fulfillment-nya, otomatis gudang CW-nya akan penuh. Ya, penuh Pak ya, gudangmu Pak ya. Nah, itu dampaknya kalau misalnya stok belum bisa kita kirim, masih ada kendala di operasional atau di lapangan, akhirnya secara imbasnya dari stoknya akhirnya kacau atau mungkin tidak tertata dengan baik. Oke, untuk OS-nya Pak? Untuk OS-nya yang paling besar ada di produk beauty, di Freak Casting Pack 80 ton. Totalnya ada 284 karton. Oke. Yang kedua ada varian dari ada punya SCM, varian SCM Expo yang 400 yang ISO Pro. Ada total yang belum terpenuhi ada sekitar 348 karton. Oke. Sedangkan yang terbesar ini ada di produk Momogi, rumput laut 12 gram. Total yang belum terpenuhi sekitar 597 karton. Oke, secara event masih ini ya, masih belum ada event ya Pak ya? Belum produksi ini. Berarti anak kecilnya nangis kabeh sama ngancik ini.
Oke, langsung ke gudang, silakan. Selanjutnya untuk proses pemeriksaan piringan gam DDC Ya. dalam minggu ini sudah dicek Pak, jumlah 16.619 karton untuk total piringan gam DDC di minggu ini. Berarti PO yang turun PO semua kepingin semua Pak ya. Kemudian untuk aktivitas bongkar muat di minggu ini totalnya 84 armada atau dalam kartonnya 134.250 itu yang sudah terbongkar dengan rata-rata per harinya 14 armada 22.375 itu Pak. Cara outboundnya 96 armada. Outboundnya 96 armada dari total karton 66.562. Dari sini sudah terlihat dari jumlah karton ya Pak, hampir separuhnya ya, lipat lah dari loading sama unloadingnya kayak gitu. Jadi lebih banyak yang masuk daripada yang keluar. Ini harus dikeluarkan Mas. Ya, Mas ini ya. Apa banyak kendala di servis juga, itu juga ngaruh di sini. Dan ini SAS ini harus mungkin nyari cara jitu untuk bisa cari PO ini bisa create outbound sebesar-besarnya supaya inventory bisa kerja dengan baik, cash flow-nya di perusahaan juga membaik, ada margin dan juga mungkin target sales-nya juga bagus. Kalau misalnya mungkin masih belum ada pergerakan atau mungkin stay ya harus jualan Pak. Jadi kita selaku yang di BP3 support atau di logistik melakukan supporting ya untuk PO yang masuk kita packing, kita siapkan, kita delivery dengan baik. Jangan sampai PO yang masuk tidak tercover dengan backup, tidak terkirim atau tidak terdelivery karena salah handling atau mungkin tidak terproses di ranah logistik ya. Kita putus sales. Oke, untuk LED-nya Pak. Dan untuk stok LED di minggu ini untuk kategori diskon karyawan ini sudah 153.208.666. Untuk diskon outlet 508.484. Sementara yang sudah masuk kategori UPB di angka 37.987.000. Untuk stok LED yang ada di gudang Pak. Ya. Ada cairannya memble atau laplas. Oke, okupansinya. Dan untuk okupansi di gudang ya sekarang sudah sampai di angka berapa? 100,23%. Oh iya, sudah penuh gitu. Sudah sangat penuh Pak. Ini info juga banyak yang sudah di floor. Iya. Sudah nggak mau racking lagi. Oke. Harapannya ya outbound-nya bisa lebih lancar. Dan paling penting satu Pak, kalau gudang penuh diinfokan di grup logistik HO ya, dan diinfokan ke terutama ke si pengirim ya, ke Jogja sama Pondok Umum. Jika kalau misalnya gudang kita penuh untuk stok atau kirim ya, handhold kirim di passing untuk kirimannya, berarti tidak bisa ini karena secara outboundnya pun juga masih kecil. Kalau misalnya mungkin datang semua harus paksa harus muat harus datang ya tidak apa-apa, tapi imbasnya adalah akan timbul cost yaitu overnight ya. Oke, dari traffic pendingannya 5 storenya yang dikirim 653, sedangkan yang terkirim 602 outlet Pak. Yang pendingan 51 outlet. Secara persentasenya? Secara persentasenya terkaya toko tutup dan waktu tidak cukup. Oke, jadi secara targetan masih belum
mencapai target ya. Dan juga tolong direview ulang untuk teman-teman yang di pengiriman yang pencapaiannya di bawah 95%. Jadi cari reasonnya yang clear, karena kalau untuk waktu tidak cukup atau apa kan tinggal manajemen dari manage waktunya. Kalau memang kendala di eksternalnya atau mungkin perlu yang harus bisa di follow up, segera di follow up. Karena apa? Tim pengiriman perlu dikelirkan dulu untuk jadwal buka tutup tokonya, serah terimanya bisa jatuh jam berapa. Jadi tim pengiriman action plan-nya ya pokoknya ada tugas, dia kirim ke tempat, tokonya tutup, dia balik. Nah itu mungkin pemikiran yang dulu ya. Kalau sekarang harus di manage baik-baik, karena secara jumlah outlet yang dikirim itu bukan 1-2, melainkan mungkin di atas 50 toko. Jadi dalam satu hari mereka harus bisa menyelesaikan, harus bisa ya di manage waktunya, di jalur mana yang harus dia lewati, mana yang harus diprioritaskan, mana yang harus diinikan. Semua ada triknya gitu loh. Kalau misalnya sudah tahu alurnya dan juga cara operasionalnya mendukung ya. Mendukung bagian kayak data toko nih, terus juga ini ya, bukan karena orangnya ya. Terus yang kedua untuk di Superpool itu juga tolong di kombinasi kembali ya ke vendor untuk performa dari drivernya pun juga masih belum oke. Untuk 2 bulan ini ya, 2 bulan ini itu secara performa tidak oke, harus mungkin direview ya. Jadi kalau kendalanya dari mereka internalnya, drivernya tidak bisa support ya harus di-push, itu tugasnya mereka. Mereka minta order ke kita sudah kirim orderannya, mereka tidak bisa menyelesaikan ya, mereka ngasih tanggung jawab karena orderan yang masuk dan juga mereka kilometer yang mereka jalan, mereka dicas. Jadi ya orderan yang masuk ya harus bisa dipulihkan, tak boleh ada namanya penundaan ya. Ingat masih belum kan? Oke, selanjutnya Untuk POD, jadi apa yang dikirim keterangan oh setelah foto itu mengulang. untuk WD coretan yang kam yang paling banyak tidak standar umur produk Pak. Untuk yang kedua bakal produk store Ya. dan beda bakal juga ada. Oke. Jadi untuk tidak tahu umur produk ini juga pun harus dipublikasikan ke PP2 ya, terutama di ASC-nya, karena rata-rata toko yang menolak tidak tahu umur produk ini toko-toko besar yaitu di Indomaret atau Medi, terutama produk-produk yang mungkin intinya pendek atau mungkin input yang masuk tasnya pendek. Tim ASC pun juga harus bisa ngasih masukan. Jadi waktu input memang dikirim dari si pemiliknya pendek, kalau ada order itu harus menginfokan ke tim salesnya mau dipenuh apa enggak. Rasanya enggak dipenuh ya harus dikasih reason, mereka harus bisa kasih feedback. Tidak mereka ngasih udah Pak berangkatkan saja, tetap berangkat, tapi dalam mesti reasonnya itu. Yang mungkin disayangkan adalah di manajemen nggak usah budal loh sama mau balik mana gitu loh. Nah, alasannya mungkin standar umur produk ya konyol kan gitu. Seharusnya ini bisa dikomunikasikan, tapi tidak ada representasi atau mungkin feedback yang harus mungkin komunikasi ke stoknya juga ya. Oke. Untuk utilisasi eksternalnya berada di 99%. Dan untuk yang internalnya, untuk yang CDD 97,3, yang CDE 99%, dan 364,54%, dan untuk yang Superpool 21,76%. Oke. Dari untuk eksternalnya sudah bagus ya, dan juga perlu dipertahankan, jangan naik turun ke roller coaster ya. Nah yang mungkin yang perlu di follow up di utilisasi internalnya ya, ditekan
motorcycle-nya sama di L300-nya Grand Max ya. Secara muatan memang kalau ngomong publikasi ya tidak masuk, tapi kalau ngomong orderan by toko dan ikinya banyak sekali. Nah ini makanya harus dipastikan dulu, karena motorcycle kan setback ya, setback dan juga sekarang orderannya kan penuh tuh. Mau tidak mau kan harus benahi juga untuk orderan nolak, tapi ketika terkirim di grup nolak ngulangin HP ya, akhirnya cara utilisasinya tidak bagus, karena yang dihitung kan yang jalan saja. Untuk verifikasi outlet, yang outlet GT yang aktif 1.720, sedangkan yang tidak aktif 22.314, atau yang tidak aktif 57%. Yang banyak tidak aktifnya. Ya. Untuk yang outlet CAM 227 itu 100% aktif. Ini setiap minggunya atau setannya pun juga masih lebih banyak daripada toko yang ada setannya. Saya nggak tahu. Ini padahal seharusnya kan seminggu ada perbaikan untuk itu pun juga sudah bisa. Tapi cepat lah ya validasinya ini, tapi ya sudah keraskan setan sama betulan ini. Sudah repot, cara data pun sudah ngomong loh. Seharusnya mungkin kalau dia berbanyak aktifkan transaksi lagi lah aja lah. Mungkin kalau untuk yang aktifnya di 2.300, mungkin yang aktifnya itu mungkin masuk akal ya. Nah ini balik dan saya Untuk yang penggunaan lokus dari sisi dari CAM itu 100% lah. Untuk yang GT yang angkol yang masih belum pakai ya. Kapan bisa disosialisasikan, mungkin pelan-pelan ya customer nanti dibicarakan ke tim transport HO ya. Jadi tak bisa transport, tekanan transport yang ambil order dari Tiga Rasa harus belajar lokus ya. Oke, saat itu terima kasih banyak atas waktunya. Untuk pencapaian yang masih kurang, tolong sudah diperbaiki. Yang pencapaian sudah bagus, dipertahankan. Oke, itu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Podik. salam.